Baru, Fresh and Natural Sparkling Collection Spray Cologne. Let's live to love. This is me, fresh every day. Fresh and natural, everything so sparkling. So lovely and lively. Fresh and natural, be your own star. Be me, be fresh and natural. Wingscare. Oke, mungkin kalian semua pastinya udah tahu ya Gadis Academy itu apa. Cuman aku di sini mau menjelaskan kembali bahwa Gadis Academy adalah platform movement untuk seluruh remaja di Indonesia, tentunya kita semua, agar dapat menciptakan generasi positif yang bertanggung jawab, peduli, kreatif, inovatif, dan percaya diri. Dengan tema besar Believe in Yourself, Gadis Academy mengadakan banyak virtual class via webinar dan IG Live yang sekaligus akan menjadi a journey to be you. Oke, virtual class hari ini hadir dengan lebih spesial loh teman-teman, karena Gadis Academy bersama dengan Fresh and Natural mengangkat tema yang penting banget terutama untuk kita sebagai remaja perempuan, yaitu Be Fresh and Be Your Own Star. Tema ini penting banget karena hari ini kita akan membahas seputar self-love, percaya diri, dan juga tips menjaga wangi dan kesegaran kamu supaya kamu makin percaya diri seharian. Untuk itu, Gadis dan Fresh and Natural mengundang dua narasumber yang inspiratif dan tentunya sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Kak Arinda Arimurtidano dan Kak Arinda. Kak Arinda ini adalah seorang psikolog klinis nih teman-teman, dari 3 generasi. Dan juga ada Kak Poni Felicia sebagai alumni Gadis Sampul 2016. Nah, makin gak sabar gak sih buat mulai? Tapi tunggu dulu ya, karena aku mau bacain sedikit disclaimer yang harus kalian patuhi selama kelas berlangsung. Oke, poin pertama, matikan suara atau mute selama acara berlangsung. Poin kedua, jika ada pertanyaan bisa langsung kamu tulis di kolom komentar. Poin nomor 3, berpakaian rapi dan bersikap sopan selama kelas berlangsung. Poin nomor 4, simak dan ikuti kelas virtual hingga selesai. Poin nomor 5, nyalakan kamera di sesi foto bersama. Dan poin yang terakhir, dilarang keluar masuk ruang Zoom selama acara berlangsung. Oke. Jangan lupa nih girl, share experience kamu selama ataupun setelah webinar ini berlangsung dengan memposting foto atau video di media sosial dengan menuliskan nama, kota domisili, usia, dan hashtag Gadis Academy, hashtag Gadis Academy XFN, hashtag Journey to Be You, hashtag Be Your Own Star, dan hashtag This Is Me. Jadi jangan sampai lupa ya, itu ada 5 hashtag. Jangan lupa juga nih buat follow dan mention Instagram @gadismax dan @fresh_and_natural_id. Selain itu, aku juga mau mengingatkan kalian lagi kalau kalian bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Karena nanti akan dipilih 5 pertanyaan terbaik dan masing-masing berhak mendapatkan hadiah voucher GoPay senilai 200.000. Wow, menarik banget gak sih girls? Oke, sepertinya kalian semua pasti sudah paham ya. Yuk kita langsung aja mulai virtual class yang bertema Be Fresh and Be Your Own Star dengan diawali sambutan dari pemimpin redaksi dan komunitas Gadis, Kak Leonie Sihombing. Kepada Kak Leonie, waktu dan tempat dipersilahkan, Kak. Terima kasih Andra sekali lagi dan selamat datang teman-teman semua di sini di kelas Gadis Academy persembahan dari Fresh and Natural Sparkling Collection Spray Cologne. Thank you so much teman-teman. Aku juga sekali lagi aku melihat teman-teman wajah-wajah yang familiar. Terima kasih sudah kembali bergabung lagi di kelas Gadis Academy ini. Jadi nagih kan? Karena memang kelas Gadis Academy memunculkan atau membahas semua topik-topik yang memang relate banget dengan para remaja. Dan hari ini kita akan ngobrolin soal tema kita, tadi Andra udah bilang, Be Fresh and Be Your Own Star. Oke? Kita mau ngebahas apa sih sebenarnya di kelas kali ini? Sudah ada di modul yang dikirimkan ke email kalian ya teman-teman, saat kalian mendaftar kelas Be Fresh and Be Your Own Star ini. Dan jika kalian juga bisa lihat, di sini modulnya adalah kurang lebih ada 6. Ya, yang pertama adalah kita akan tahu sebenarnya percaya diri itu apa sih. Yang kedua kita akan juga membahas hal-hal yang dapat meningkatkan rasa percaya diri. Wih, ini penting banget buat kalian semua ya. Yang ketiga ada mengenal aromacology atau psikologi aroma. Pasti ini sesuatu yang baru untuk kalian karena juga buat aku ini sesuatu yang baru dan aku pengen banget tahu sebenarnya psikologi aroma itu apa sih. Yang keempat ada self-love dan berani menjadi diri sendiri. Ini aku yakin pasti relate banget dengan teman-teman sekalian karena isu self-love ini
memang marak banget ya sekarang dan penting banget untuk kalian, terutama para remaja seperti kalian ini. Next ya adalah tips menjaga wangi dan kesegaran sepanjang hari. Yang terakhir ada memilih aroma wewangian sesuai dengan karakter pribadi. Wow, luar biasa ya. Dan hopefully setelah kelas ini selesai, kalian juga bisa share experience yang kalian dapatkan di kelas Gadis Academy persembahan Fresh and Natural Sparkling Collection Spray Cologne ini ya. Jangan, aku mengingatkan sekali lagi, jangan pelit-pelit untuk menyebarkan positivity, menyebarkan knowledge atau pengetahuan yang kalian dapatkan ya teman-teman. Karena nantinya pasti akan berguna untuk semua followers kalian atau teman-teman kalian atau yang memang belum pernah ikutan kelas Gadis Academy ini ya. Kalau gitu, itu aja dari aku. Jangan lupa take notes, fokus di kelas yang selama kurang lebih 1 jam ini. Lalu di-share experience-nya of course dan enjoy the class pastinya karena kita membuat sebuah kelas yang fun dan memang relate untuk kalian semua dan jangan lupa untuk share juga experience-nya. Oke? Kalau gitu thank you so much, enjoy the class dan aku kembalikan lagi ke Andra. Silakan Andra. Oke, terima kasih banyak Kak Oni. Dan ini bener banget ya guys. Jadi hari ini kita have fun aja, tapi jangan lupa untuk menyimak karena di sini banyak banget ilmu yang bisa diambil. Oke, setelah kita mendengarkan sambutan dari pemimpin redaksi dan komunitas Gadis, saatnya kita langsung menyapa 2 narasumber virtual class Gadis Academy Express and Natural kali ini, yaitu Be Fresh and Be Your Own Star. Oke, yang pertama ada Arindah Arimurtidano MC. Kak Arindah ini merupakan lulusan Master and Professional Degree of Clinical Psychology Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini Kak Arindah aktif menjadi psikolog konseling di 3 generasi. Ia juga aktif mengajar ilmu psikologi di Sekolah High School Indonesia. Fokus Kak Arindah ini juga termasuk di bidang masalah psikologi remaja loh girls. Jadi pas banget nih Kak Arindah akan berbagi ilmu dan wawasan pada kita semua di sore hari ini. Oke, kita langsung sambut aja. Halo Kak Arindah. Halo, sore Andra. Selamat sore. Oke, untuk pembicara kedua ada Foni Felicia. Lahir di Bogor, 14 Desember 1999. Nah, Kak Foni ini tumbuh dan berkembang menjadi remaja perempuan yang inspiratif dan juga penuh talenta. Gak heran nih, makanya Kak Foni berhasil menjadi alumni Gadis Sampo 2016 dan terus mengembangkan passionnya di dunia entertainment. Mulai dari bintang iklan hingga acting, semua ia sukses perankan di depan kamera. Kini Kak Foni juga terkenal sebagai seorang influencer atau selebgram yang sedang sibuk menyelesaikan skripsi sebagai mahasiswi Universitas Tarumanegara di Fakultas Ilmu Ekonomi jurusan Advertising. Bagaimana pengalaman Kak Foni seputar tips mencintai diri sendiri dan meningkatkan kepercayaan diri? Kita simak ceritanya nanti ya. Sekarang kita sapa dulu. Halo Kak Foni, bagaimana kabarnya Kak? Halo semuanya, baik. Puji Tuhan. Kamu gimana? Aku juga baik, Kak. Alhamdulillah. Oke, setelah berkenalan, yuk kita langsung saja dengarkan penjelasan dari kedua narasumber kita. Aku persilahkan Kak Arindah untuk lebih dulu menyampaikan presentasinya ya. Silakan kepada Kak Arindah, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Andra. Saya mau nyapa dulu dong yang lain semuanya. Ini selamat sore semuanya. Saya senang banget, aku senang banget kalau misalnya kita sore-sore tapi masih pada semangat. Bahkan tadi kulihat ada yang buka kamera juga. Kelihatan banget semangatnya nih buat sore hari ini. Oke, Dan. Sambil kita menunggunya presentasinya muncul, kalian sekarang kebanyakan mungkin SMP, SMA, mungkin ada beberapa yang juga udah kuliah ya. Oke, saya yakin nih, aku yakin kalian sudah tahu kalau misalnya ada orang pede tuh kayak gimana sih, atau mungkin kalian juga pengen nih jadi orang yang pede gitu. Nah, HP kalian, ambil HP kalian, next slide-nya. Oke, jadi buka HP, kamu buka browser, kamu ketik menti.com. Oke. Sebentar, aku tunjukkan. Kita buka menti.com, kemudian nanti kamu masukkan, kamu akan diminta ngisi kode, masukin kodenya 3784, buka HP kalian, kamu punya 4 kata yang mewakili gambaran kalian tentang orang yang percaya diri. Coba, aku mau dengar. Oh, udah ada yang masuk nih. Bisa tampil di depan umum. Oke, ini yang pertama. Terima diri apa adanya, oke. Mengekspresikan diri, berani, pede. Wah, udah banyak banget nih. Berani. Semakin besar kata-katanya, berarti semakin banyak nih kalian yang nge-vote, atau kalian makin banyak kata yang kalian input.
Nih, kalau yang di sini nih berani tuh besar banget tuh. Oke, kodenya 378476. Banyak banget yang udah ngisi, saya sampai udah nggak bisa baca lagi. Tapi ternyata yang paling besar di sini kata-katanya adalah yang berani berpendapat, pede, bisa menjadi diri sendiri. Wah, hebat-hebat banget sih. Ini udahlah webinarnya udahlah tutup aja lah. Kalian sudah pada pintar-pintar semua. Kan makin kecil kata-katanya. Oke, baik. Jadi ternyata kata-kata yang paling sering muncul dari orang yang percaya diri adalah orang yang berani. Sekarang mari kita sama-sama lihat. Kalau dari sisi psikologis, sebenarnya percaya diri itu gimana sih? Apa sih? Kita akan kembali ke slide yang tadi. Kita akan lihat nih, kalau secara psikologis ternyata yang namanya pede itu bener banget tadi. Yang namanya berani itu bener banget. Ketika kita percaya diri, kita itu berani. Tapi ternyata berani aja nggak cukup. Ketika kita percaya diri, ternyata itu adalah kondisi ketika kita percaya kalau kita tuh bisa. Ada hambatan apa, kita bisa. Kita berani ngomong, berani berpendapat, berani ngambil keputusan, berani nunjukin kekuatan kita. Kita ngerasa kita berharga, kita juga bisa menghadapi tantangan. Dan yang paling penting ternyata dari PD itu sendiri adalah kita percaya kalau kita tuh mampu. Coba ditanyain lagi ke diri sendiri. Seberapa percaya sih kalau kita tuh mampu? Seberapa gede sih kepercayaan diri kita terhadap kemampuan kita sendiri? Next. Nah, kalau misalnya saya kebetulan banyak ngobrol sama siswa-siswa saya di sekolah juga, terus terima klien juga anak-anak remaja. Banyak banget yang bilang kayak, tapi Kak, kadang tuh aku suka nggak pede, Kak. Bahkan sering, Kak, kayak aku punya pernah di kelas, tapi aku ngerasa kayak aku nggak pede buat nanya. Aku takut gitu. Yang bisa coba kita pikirin sekarang ada dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah, sudahkah kita kenal sama diri kita sendiri? Nah, ini pertanyaan $1.000. Sudah belum sih kamu tuh kenal sama diri kamu? Kayak apa yang kamu bisa, apa yang kamu nggak bisa. Ini spektrumnya luas banget nih. Mungkin bisa jadi kamu bisa ngelukis, atau kamu bisa matematika, kamu jago. Tapi kamu matematikanya nggak jago, tapi kamu tuh hebat banget ngedance-nya. Kita selalu punya dua sisi, ada yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Find out, apa sih yang kamu bisa dan apa yang kamu nggak bisa. Yang kedua, apa yang kamu suka dan kamu nggak suka. Kalau yang pertama kan kebiasaan, kemampuan kita nih. Kalau sekarang yang kedua adalah preference kamu. Kamu sukanya apa, kamu nggak sukanya apa. Kamu tim boba, atau kamu tim kopi. Atau kamu tim susu. Masuk toko kopi belinya susu. Yang mana nih yang kamu nggak suka? Mana juga yang kamu suka? Coba tanya lagi. Wajar aja kamu nggak nyaman masuk ke toko kopi karena kamu sukanya boba, kamu nggak suka kopi, ya udah nggak bisa dipaksain kalau gue nggak beli tuku, misalnya gitu. Jadi tidak bisa diinikan. Dan yang terakhir adalah, yang sering kali juga kesebut adalah cocok atau nggak cocok. Tapi untuk yang ini, tolong di next. Untuk pertanyaan yang ketiga ini adalah, sebenarnya bukan cocok atau nggak cocok. Tapi kamu nyaman atau nggak nyaman ngelakuinnya. Kamu nyaman atau nggak nyaman pakai baju itu. Kalau kamu disuruh pakai baju yang ketat, kamu nyaman nggak? Ternyata aku lebih suka baju gombrong, Kak, karena rasanya lebih nyaman. Ya udah, berarti kamu akan lebih pede ketika kamu pakai baju yang longgar. Tapi ada juga orang-orang yang nyaman ketika bajunya pas banget di badan, dan itu nyaman geraknya. Ya sudah, berarti dia nyaman pakai baju seperti itu. Jadi bukan masalah cocok atau tidak cocok, tapi nyaman atau tidak nyaman. Nah, kadang-kadang nih, kita udah tahu nih, kita sukanya apa, kita bisanya apa, yang nyaman apa, nggak nyamannya apa, gitu kan. Sekarang ada pertanyaan kedua. Silakan di next. Jangan-jangan kadang nih kita juga udah suka terlanjur percaya sama penilaiannya orang lain. Misalnya ada yang bilang, kamu tuh cantik tahu. Ih, lucu banget, kamu tuh pinter. Kalau pipimu agak tirus dikit aja, cantik banget deh pasti. Gitu. Terus kita, iya ya, terus ngaca. Iya ya, kurang ya, gitu. Akhirnya kita ngerasa kalau kita nggak pede. Padahal sebenarnya pipi tembem kamu tuh menggemaskan, misalnya. Atau yang kedua, ih kamu tuh pinter banget,
ketua OSIS lagi. Coba kalau putihan, cantik banget deh pasti. Gitu. Apakah memang standarnya jadi putih atau enggak? Kalau emang kamu pintar, kenapa? Atau yang ketiga, ini sering banget juga aku dengar gitu. Miss, dia tuh ya Miss ya ampun bagus banget di kelasnya matematika, dia nomor 1. Coba dia kalem, pasti banyak yang suka sama dia. Akhirnya dia ngerasa kalau dia harus, oke deh gitu. Nggak bisa tuh yang nyablak-nyablak tuh nggak bisa. Kalau nggak, makanya aku nggak punya pacar. Coba dilihat lagi, kamu udah kenal sama diri kamu? Oke, kalau kamu sudah kenal, tapi jangan-jangan kamu juga masih percaya sama omongannya orang lain. Yang penting dari percaya diri adalah sebenarnya ketika kamu ngerasa bahwa kamu tuh nyaman jadi diri kamu sendiri. Kamu nyaman membawa dirimu sendiri ke tempat apapun, ke depan guru manapun, ke perlombaan apapun. Poinnya dari percaya diri adalah ketika kamu tuh nyaman ngebawa diri kamu sendiri dan menjadi diri kamu sendiri. Oke, next. Kemudian, nah, kalau misalnya mau aku breakdown lagi, yang lebih praktis-praktisnya lagi, nih, aku punya tips, beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk bikin kamu tambah pede. Pertama, balik ke dasar lagi. Perbaiki postur. Coba dilihat, kamu berdirinya kayak gimana. Bahunya masih membelok-belok atau sudah lurus. Coba kamu bayangin, ada orang yang lagi presentasi, tapi dia slouchy gitu badannya, kayak bungkuk, kemudian kayak lemas, wajahnya juga setengah bangun gitu ya. Sama ada orang yang kalau cerita, kalau ngomong tuh, wah berapi-api, kemudian badannya juga tegap gitu kan. Kelihatannya yang mana yang lebih pede? Apakah yang tadi badannya agak bungkuk, atau yang badannya tegap? Jadi kembali lagi ke badan lagi, kembali lagi ke dasar, perbaiki postur dan seimbangkan asupan makanan. Hayo dikurangi boba-bobanya, dikurangi junk food-nya atau telur gulungnya. Ayo dikurangi. Karena ternyata asupan makanan kamu itu berpengaruh banget sama energi yang kamu keluarin, sama gimana wajah kamu cerahnya, sama aroma tubuh juga pengaruh banget. Jadi seimbangkan asupan makanan. Oke. Setelah dasar yang terpenuhi, next, stop comparing yourself to others. Tapi Kak, dia cantik banget Kak, yang itu tuh cantik banget, ya ampun pakai baju apa aja pantes, coba aku kayak lepet gitu. Ya nggak apa-apa, kamu nyaman nggak pakai baju itu? Balik ke yang tadi. Fokusnya yuk ke diri sendiri, apa yang kamu nyaman dan nggak nyaman, apa yang kamu suka dan nggak suka, dan fokusnya ke ngembangin diri kamu. Oke, aku ngerasa nggak sehat nih, karena aku udah nggak bisa gerak nih sekarang, udah nggak selincah dulu misalnya. Oke, berarti saatnya kita atur makanan. Tapi kamu mau mengatur berat badan karena memang kamu ingin menjadi best version of yourself. Bukan karena kamu ngebandingin sama yang di situ, bukan kamu ngebandingin sama teman kamu yang story-nya barusan kamu lihat. Jadi, tips yang kedua adalah stop comparing yourself to others, karena hidupmu adalah hidup kamu, bukan hidup orang itu. Yang ketiga, be gentle. Oke, kamu udah tahu kemampuanmu, kamu udah punya cita-cita besar, dan kamu semangat banget mau ke cita-cita kamu. Tapi di tengah jalan, kok nggak bisa ya? Kok ikut lomba gagal lagi ya? Kok ikut pemilihan OSIS nggak keterima ya? Terus kamu ngerasa kalau kamu nggak bisa. Oke. Stop di situ, istirahat sebentar, jangan lupa be gentle to yourself. Gagal nggak apa-apa, jatuh sedikit nggak apa-apa. Kamu bisa naik sepeda waktu kecil karena kamu pernah jatuh. Kamu bisa berdiri manjat-manjat pohon karena kamu pernah jatuh. Jadi be gentle. Kalau kamu emang lagi gagal, nggak apa-apa. Istirahat bentar, nanti kita jalan lagi. Kemudian yang selanjutnya, nah kadang-kadang kita punya kekhawatiran, kita punya rasa ragu-ragu gitu ya. Gue bisa nggak sih? Aku bisa nggak sih? Gitu ya. Temenan deh sama rasa ragu-ragu kamu. Soalnya kadang-kadang ragu-ragu itu bisa jadi motor yang ngegerakin kita maju. Kok bisa Kak? Kan aku ragu-ragu. Karena ketika kamu ragu-ragu, itu sebenarnya mekanisme badan kita untuk ngasih alarm. Emangnya lo bisa? Gitu. Nah, sebenarnya yang bisa kita lakuin adalah kita tantang ragu-ragunya kita. Semisal nih, kamu ngerasa, aduh bahasa Inggrisku jelek banget Kak, gitu. Masa sih? Coba dibuktiin bahasa Inggrisnya sejelek apa sih? Coba kamu ngomong. Coba kamu ajak ngobrol guru kamu misalnya. Atau ngajak ngobrol teman kamu.
minta dia untuk coba dengerin kamu ngomong misalnya. Tantang keraguan-raguan kamu, dan akhirnya jadiin teman ragu-ragumu. Pas kamu udah tantang dia, kamu udah coba, ternyata bahasa Inggrismu nggak sejelek itu, nggak seburuk yang kamu bayangin, PD-nya jadi naik. Oh, ternyata aku nggak segitunya ya. Gitu. Dan yang terakhir, ayo take care of your body. Self-care itu priority. Jangan pernah jadikan self-care jadi second priority, third priority, atau bahkan yang kesekian-sekian gitu. Kamu tuh butuh usaha, kamu tuh butuh tenaga buat gerak terus. Jadi at the end of the day, kalau emang kamu capek, kamu pengen mandi air anget, silahkan mandi air anget. Take care badan kalian. Badan yang segar itu enak dibawa, dan badan yang segar bisa bikin kamu aktif terus tiap hari, dan bisa bikin kamu semangat terus tiap hari. Oke, ngomongin masalah self-care. Next. Ternyata nih, nah, yang namanya kesegaran tubuh, yang namanya tadi ya freshness, itu pengaruh banget sama mood dan perilaku kita. Ternyata nih, mandi rutin, ayo siapa yang selama WFH, selama di rumah aja, mandinya sekali aja lah, Kak. Nggak kemana-mana juga, nggak usah lah ganti baju aja. Jangan. Tolong. Setelah dari sini, habis ini, janji sama diri sendiri untuk mandi 2 kali seenggaknya dalam sehari. Kenapa? Karena kamu mandi, itu aliran darah kamu tuh jadi lancar, pori-pori kamu tuh kebuka, aliran darah, pembuluh-pembuluh darahnya jadi lebar, darah kamu ngalir, badan kamu segar, muka kamu cerah. Percaya sama aku. Dokter kulit mana juga akan bilang harus mandi. Selain bersihin nih kotoran-kotoran di muka, juga bikin kulit kamu tuh sehat dari dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, aroma badan, aroma segar dari sabun, dari shampoo, itu yang bikin kita moodnya naik. Dan bikin kita jadi, boost lagi gitu. Gimana sih orang baru saya mandi gitu kan, aromanya segar gitu, bikin kita jadi seneng gitu kan, dekat-dekat sama dia kan. Jadi pastikan kesegaran tubuh kalian terjaga. Itu dasar, itu mutlak, jangan ditawar-tawar. Next. Tadi udah disebutin nih di awal-awal. Ternyata yang namanya aroma itu ada psikologinya. Jangan sedih, nggak cuma kesehatan mental doang. Aroma itu juga ternyata ada penjelasan psikologisnya. Ternyata aroma segar itu bisa menimbulkan efek energized. Jadi badannya kayak boost up lagi. Tenaganya, energinya nambah lagi, kemudian juga jadi lebih refresh. Jadi kalau misalnya nih kalian mau kira-kira hari itu ada acara yang bikin kalian harus aktif banget. Ya udah, cari aroma-aroma yang segar. Misalnya cari aroma-aroma buah misalnya. Selain bikin kamunya juga jadi segar, punya mood yang positif, ketika orang lain dekat kalian gitu kan lewat, aduh harum banget nih orang gitu. Dia juga ngerasa energized akhirnya. Dia juga ngerasa refresh ketika dekat sama kamu. Jadi ini bisa dicoba nih, aroma segar. Kemudian kalau misalnya yang kalian suka aroma-aroma lembut, suka warna-warna luntur-luntur gitu, atau warna-warna lembut-lembut gitu, termasuk aroma-aroma lembut, ternyata aroma lembut bisa menimbulkan sensasi relaxing. Makanya kalau aromaterapi, aromanya tuh lembut gitu kan, nggak yang ngejegrak tiba-tiba gitu, bikin pusing, nggak. Jadi kalau misalnya kalian pengen hari itu moodnya relax, oh hari ini aku santai aja sih, paling cuman kayak keluar bentar, atau hari ini cuman mau ya ngerjain tugas tadi baru dikasih misalnya. Slow-slow gitu hari itu cari aroma-aroma yang lembut. Kemudian ternyata nih kalau misalnya aroma yang nggak sedap itu bukan cuman bikin bete, bukan cuman bikin kita aduh senggol banget nih, aduh sebel banget ya Allah ya Tuhan gitu kan. Tapi ternyata aroma yang kurang sedap itu juga bikin kita lebih susah konsentrasi. Kita juga jadi susah ngambil keputusan. Makanya jangan putusin pacar kalau lagi di KRL ya, karena itu tidak nyaman gitu aromanya. Atau ketika kalian lagi belajar, pastikan kamar kalian itu atau ruangan itu wanginya nyaman untuk kalian, supaya lebih bisa konsen dan bisa ngambil keputusan atau bisa ngerjain soal-soalnya dengan lebih lancar. Dan yang terakhir, ternyata setiap aroma itu punya kesannya sendiri. Dan bisa bikin persepsi orang tertentu kepada kita. Jadi misalnya nih aroma-aroma lembut. Saya pribadi saya suka aroma lembut nih. Jadi dan saya suka kesan itu muncul di saya.
kesan lembut, kesan halus, kesan yang seperti itu sabar, itu tuh ternyata melekat pada aroma yang lembut. Nah, jadi ternyata kalau misalnya kita juga punya aroma tertentu atau suka sama aroma parfum tertentu gitu kan, wangi-wangian tertentu, itu juga bisa menimbulkan kesan tertentu ke orang lain. Oke, kita next lagi. Akan coba lebih spesifikin lagi. Next. Kemudian, nah, aku punya tips untuk bisa ngejaga kesegaran tubuh. Kalau tadi kalian udah tahu, ternyata pengaruh banget nih antara wewangian sama mood kita, sama perilaku kita. Sekarang aku punya tips. Oke, gimana caranya menjaga kesegaran tubuh? Yang pertama, lagi-lagi akan kuingatkan, mandi rutin. Ayo yang senyum-senyum, kalian mandi berapa kali? Hari ini sudah mandi atau belum? Oke, mandi rutin itu tetap harus dilakukan. Yang kedua, rutin olahraga. Badan kita punya sistem otomatis untuk ngeluarin racun-racun dari keringat. Jadi pastikan kalian gerak. Pastikan kalian olahraga. Kalau dari Dinas Kesehatan, mereka nyaranin sehari cuma 30 menit. Cuma 30 menit dan itu bukan olahraga yang berat. Berarti bukan kayak harus angkat barbel atau apa gitu ya. Tapi kalian jalan keliling komplek misalnya, atau naik turun tangga misalnya. Yuk, lakukan 30 menit, habis itu mandi. Jadi kalau kamu udah rutin, badan kamu detox-nya lebih bagus tuh. Jadi akhirnya aroma alaminya lebih bagus untuk keluar. Yang ketiga, rutin juga ganti dan mencuci baju. Spray juga, sarung bantal juga, itu perlu ya segera dan rutin diganti. Kemudian jaga asupan makanan, hindari lemak-lemak yang terlalu banyak dan terlalu sering untuk dikonsumsi. Kemudian kenali juga kondisi kulit dan tubuhmu. Kalau misalnya memang kamu sensitif sama bahan-bahan tertentu, jangan dipakai. Kalau kamu sensitif sama misalnya make up dengan kandungan tertentu, jangan dipaksa dipakai. Walaupun lagi hits kayak apa, kalau ternyata kalian kena di muka bikin jerawatan atau bikin sebum-sebumnya keluar semua, lemak-lemaknya keluar semua gitu ya, minyak-minyaknya, tolong jangan dilanjutkan. Jadi kenali dulu kondisi tubuh, cari sabun atau shampoo yang cocok sama tubuh kita. Oke? Kemudian, ya, next satu lagi. Oke. Oh, ya. Atas lagi. Iya, oke. Masih yang tips menjaga? Oke, sip. Nah, kemudian, gunakan produk kosmetik yang sesuai sama kebutuhan diri kamu. Ini ngelanjutin yang di atas. Kalau emang kondisi kulit kamu sensitif, jangan dipaksakan. Pakai produk kosmetik yang memang sesuai sama kebutuhan badan kamu dan juga kondisi kesehatan tubuh kamu. Dan pilih aroma yang juga sesuai sama karakter kamu. Jangan dipaksain untuk menggunakan aroma yang lagi hits. Kalau misalnya aku pribadinya memang gini gitu. Misalnya orang-orang bilang misalnya sabar gitu. Ya sudah, cari wewangian yang memang sesuai sama karakter kamu. Aku nggak cocok nih kalau misalnya pakai wewangian yang sporty-sporty gitu misalnya. Tapi akan cocok kalau misalnya pakai wewangian yang lembut, misalnya seperti itu. Untuk memilih wewangian, aku punya tipsnya juga. Let's go, kita next ke slide yang berikutnya. Nih, kalau kamu masih bingung nih, apa ya yang cocok ya gitu. Kalau misalnya aku memilih wewangian, pertama, coba kamu ingat-ingat produk apa yang biasa kamu gunakan untuk tubuh kamu. Wangi apa yang kamu suka? Bisa jadi dari sabun atau dari shampoo. Coba diingat-ingat lagi aromanya apa. Apakah buah-buahan atau bunga-bungaan atau mungkin wangi rempah. Ada orang-orang yang lebih suka wangi rempah, tapi kayaknya lebih banyak yang buah atau bunga gitu ya. Coba pilih, coba ingat-ingat. Yang kedua, kesan apa sih yang kamu dapat dari wangi tersebut? Apakah kesan semangat? Apakah kesan cheerful, playful? Atau lebih ke, wah ini unik banget nih, baunya ini beda dari yang lain. Aku suka banget wangi yang ini. Ini enak banget. Kalau udah dapet tuh kesannya, yang ketiga, kamu nyaman nggak? Semisal kesan itu nempel sama kamu, identik sama kamu. Misalnya tadi, aromanya unik, aromanya tuh beda gitu. Kayak kalau kamu cium langsung bisa, oh ini beda nih dari yang lain gitu kan. Kamu nyaman nggak kalau misalnya wangi itu menempel sama kamu? Kamu dilihat sebagai orang yang unik, yang bisa mendobrak gitu ya, yang orangnya punya aspirasi, semangat gitu misalnya.
Kamu mau nggak identitas itu nempel sama kamu? Dan yang terakhir, ini juga penting. Kapan kamu ingin kesan itu muncul? Karena dalam situasi yang berbeda, kadang kita butuh kesan yang berbeda. Misalnya saya lagi mau konseling, nggak mungkin dong saya pakai aroma-aroma yang ngejegrak-jegrak gitu kan. Nanti kayak kasihan gitu pasien saya gitu kan. Tapi kalau misalnya saya mau tampil nih, saya mau ngisi acara kayak gini misalnya, saya butuh kesan kuat dan bisa gitu. Oke, saya akan naikin levelnya deh jadi yang lebih pekat atau lebih kuat aromanya, jadi lebih seger di badan misalnya. Jadi coba pilih. Kamu pikirkan situasi apa nih yang mau kamu datengin habis ini? Ulang tahun teman, mau datang acara sekolah, atau mau ngedate? Nah, situasi itu akan butuh kesan yang berbeda. Jadi silakan dipilah-pilah, silakan diicip-icip, dicoba-coba, ditemukan lagi wangi apa yang cocok sama kamu dan situasi apa kamu ingin kesan itu muncul di kamu. Mungkin itu dulu dari saya. Kita nanti bisa lanjut diskusinya lagi, bisa lanjut ngobrol-ngobrolnya lagi. Thank you so much. Silahkan saya kembalikan ke Andra. Thank you, Andra. Terima kasih banyak Kak Arinda. Aku dari tadi juga ikut nyimak dan materi yang disampaikan juga keren dan detail banget ya Kak. Terima kasih banyak. Kita jadi lebih paham bagaimana pentingnya untuk mengidentifikasi diri, merawat diri, juga menjaga kepercayaan diri ya Kak. Ini sebenarnya pertanyaannya udah banyak yang masuk Kak, tapi mungkin di hold dulu ya Kak. Kita akan lanjut ke materi setelah ini dulu. Sekarang aku mau persilahkan Kak Foni untuk menceritakan pengalamannya dan tipsnya seputar self-love dan meningkatkan kepercayaan diri. Untuk Kak Foni, waktu dan tempat dipersilahkan Kak. Halo semuanya. Oke, tadi aku udah dengerin dari Kak Arinda dan itu juga banyak banget yang relate sama diri aku ya. Masalah aroma, masalah self-love, itu emang penting banget. Kita langsung ke slide 1, ayo. Oke, jadi di sini aku mau bahas kayak how to be confident, how to love yourself, sama how to be your own star. Karena menurut aku 3 poin ini adalah 3 poin yang penting yang harus kalian miliki gitu sebagai anak muda, sebagai milenial, supaya kedepannya kita sukses atas apapun yang kita lakuin, entah itu di entertainment, entah itu di kantor kalian, di kuliah, dan sebagainya. Kita next slide. Oke, jadi yang pertama ini how to be confident ya, ada 3 poin. Yang pertama, body language. Tadi Kak Arinda udah sempat mention ya, jadi body language itu emang penting. Body language itu menurut aku, yang penting gimana sih menurut aku tuh, yang penting ketika kamu ketemu sama orang, terutama ketika kamu mau fokus di entertainment, kamu bakal sering ketemu sama klien, kamu bakal sering ketemu sama orang-orang dari brand, itu kamu akan lebih terkesan percaya diri ketika kamu berdirinya tegak, ketika kamu bikin eye contact sama klien, sama orang lain, dan ketika kamu kalau salaman itu tegas, itu adalah hal-hal yang menurut aku bisa kita terapkan untuk memancarkan aura percaya diri kita. Karena percaya nggak percaya, body language yang ini tuh akan terpancar auranya ketika kamu percaya diri, dan ketika kamu percaya diri juga, orang akan lebih percaya sama kamu, klien akan lebih percaya sama kamu, dan orang juga akan lebih mempercayakan project itu sama kamu. Yang kedua ada positivity. Positivity itu apa sih? Pasti kalian udah pernah tahu dong. Positivity itu artinya kita punya sikap yang positif. Yang namanya negative thoughts itu pasti selalu muncul. Aku juga sendiri selalu sering banget ketika aku lagi ngelakuin apapun, yang namanya pikiran negatif itu selalu muncul. Tapi ketika kamu ngebiarin negative thoughts itu menguasai otak kamu, percaya deh, yang kamu lakuin tuh nggak akan lancar, karena bener, kita tuh harus berpikir positif. Ketika kamu berpikir positif, apapun yang kamu lakuin tuh pasti akan berjalan lebih lancar. Itu aku udah bener-bener ngalamin sendiri yang namanya apapun yang aku lakuin, entah itu casting, entah itu syuting, positif dan negatif thoughts itu benar-benar harus dihilangin. Jadi kita harus positif. Ketiga ada a growth mindset. A growth mindset itu apa sih? Jadi jangan punya mindset I will be confident after I've become widely successful. Yang maksudnya adalah jangan kayak kita semua pasti mulai apapun dari nol ya. Kayak aku juga mulai jadi influencer dan kayak gini dari nol. Dan di saat kita masih
kita mulai dari nol, kita bisa disebut sebagai pemula kan. Nah, kamu mungkin aja dari kita yang nggak percaya diri karena, aduh aku masih pemula nih, aku masih baru, aku masih nggak ngerti. Nah, justru hal-hal yang kayak gitu menurut aku patut untuk dihindari ya. Jadi meskipun kita pemula, kalau kamu punya opini, kalau kamu punya pikiran yang ingin kamu curahkin, itu lebih baik untuk dicurahkan. Jadi jangan merendah diri kalau kayak, aduh aku masih nggak ngerti apa-apa. Karena bisa aja yang kamu pikir itu ternyata lagi dibutuhkan sama orang lain gitu. Mungkin dia lagi butuh buat dengerin opini kamu yang itu, tanpa kalian sadari itu bisa membantu orang lain. Jadi menurut aku growth mindset itu juga penting ya, supaya kita menjadi pribadi yang lebih percaya diri lagi. Kita next slide. Nah, ini aku ada 2 contoh foto. Di foto yang sebelah kiri itu yang ramean, itu ketika aku lagi casting suatu brand. Nih, aku mau sharing pengalaman aku sedikit di saat casting ini ada berapa orang sih? 10-an gitu ya. Itu yang akan dipilih cuma 1, dan waktu itu aku juga kayak sempat, namanya manusia, wajar. Kita untuk kayak, aku jadi kayak waktu itu, aku ngerasa apakah aku bakal terima, karena waktu itu kita disuruh dance gitu kan, dan jujur aku tuh bukan dancer, dan banyak di antara teman-teman aku di situ mereka emang dancer profesional gitu, dan aku kayak sempet pikiran negatif udah mulai muncul tuh, dan tapi aku terapin sama diri aku karena aku tahu pikiran negatif itu nggak akan membantu kita. Akhirnya aku kayak diem bentar, tarik nafas, terus kayak iPhone positif percaya diri gitu loh, kayak percaya aja, kamu udah usaha pasti akan ada hasilnya. Dan ternyata percaya ternyata dari antara 10 orang itu yang keterima aku juga sempat kaget waktu itu, tapi aku di situ ngerti kalau ternyata positif, percaya diri, body language itu penting banget untuk kita dalam melakukan apapun. Di foto kedua itu saat aku catwalk pas acara Gadis 2018 ya, itu juga aku tuh termasuk orang yang pendek kan ya, aku cuma 160, jadi aku emang bukan model-model catwalk gitu. Terus pas disuruh catwalk, jujur aja aku agak deg-degan karena teman-teman aku tuh mereka ada yang bener-bener emang model catwalk gitu, bahkan pernah jalan di JFW dan sebagainya. Tapi ya mau gimana, aku harus percaya diri. Jadi aku balik lagi, aku diem dulu, renungin, tarik nafas, terus oke, phone percaya diri, ya udah abis itu tampil. Dan ketika kamu udah enjoy, percaya diri, itu aura kamu bakal terpancar dan itu bagus banget buat kamu ke depannya. Kita next slide. Yes, next slide. Ini aku ada poin-poin tentang how to love yourself. Jadi ada 4 poin nih. Yang pertama, appreciate ourselves. Ini kita udah pasti ngerti ya dong ya. Jadi appreciate ourselves itu dengan menghargai kekurangan kita. Namanya setiap orang tuh kita pasti punya kekurangan dan kelebihan. Jadi kalau emang kekurangan aku nggak bisa nari misalnya, itu aku tetap sayang sama diri aku karena aku tahu aku punya kelebihan yang lain gitu. Terus tetap menghargai diri kita apapun bentuknya, karena setiap orang itu emang beda-beda ya. Kita hargai apapun kita bentuknya, apapun rupa kita, sama yang terpenting juga kita harus menghargai usaha kita. Jadi kita usaha itu, ada kadang orang yang kayak merasa usahanya mungkin belum maksimal, tapi coba deh lebih hargai usaha kamu sekecil apapun, karena usaha sekecil apapun itu pasti akan membuahkan hasil. Yang ke poin kedua ada accept that everyone is beautiful in their own way. Kalian baca ini udah pasti pada ngerti dong. Ini ya, aku mau bahas apa, itu lebih ke setiap orang tuh cantiknya beda-beda. Ada yang menurut kamu wah banget, tapi ternyata menurut orang lain itu biasa aja. Ada yang menurut yang ini, menurut si A, wah dia wah banget, ternyata menurut si B lebih wahan yang lain gitu. Jadi terima dan accept kalau everyone itu beautiful in their own way. Jangan membandingkan diri kamu sama orang lain, karena yang menurut kamu dia itu bagus, belum tentu menurut orang yang bagus. Jadi hargai perbedaan apapun itu, jangan membandingkan diri kamu sama orang lain, karena hal-hal seperti itu tuh cuman bikin kita jadi lebih nggak percaya diri, karena namanya manusia, kita nggak ada puasnya, pasti kita terus melihat ada yang lebih bagus, benar kan? Selanjutnya, care as much about yourself as you do for others. Nih, di poin yang ini, yang aku maksudkan adalah dengan lebih merawat diri ya. Jadi menurut aku, sayang sama diri sendiri itu juga termasuk salah satunya itu dengan merawat diri. Makanya tadi pas Kak Arinda cerita, aku kayak,
relate banget gitu, karena menurut aku emang bener, merawat diri itu penting banget, ngejaga kesegaran tubuh, ngejaga kewangian tubuh, skincarean, itu penting banget ya buat apalagi kita para remaja milenial gitu. Jadi, ayo rawat diri kita, jangan males-malesan, semangat terus, skincarean. Kalau misal aku juga kadang merasa kayak, aduh aku udah skincarean setiap hari, tapi kok aku masih suka jerawatan. Itu balik lagi ke yang appreciate ourselves, ke usaha. Aku udah usaha, berarti pasti ada hasilnya, namanya healing process, namanya nyembuhin jerawat, namanya mau bentuk badan, itu semua perlu proses ya. Jadi kita harus menghargai usaha kita sekecil apapun. Yang poin terakhir ada do what you need to do to be you. Nih, yang aku maksud di sini adalah ketika kamu suka untuk melakukan suatu hal, itu just do it gitu. Misalnya kamu mau cat rambut kamu warna pink, jangan mikirin kayak, aduh nanti teman aku bakal mikir apa ya, rambut aku warna pink. Cat aja, kayak aku juga baru mulai merasa kayak, aduh aku pengen cat rambut, waktu itu aku sempet cat coklat, aku sempet cat beige dan segala macam. Sekarang aku cat kayak gini, pasti ada aja orang yang kayak, ih nggak cocok Fon gitu. Tapi balik lagi, ketika kamu suka ngelakuin hal itu positif dan yang pasti nggak merugikan orang lain ya, just do it, apa salahnya, bener kan? Kita next slide. Nih, yang ketiga, aku punya 3 poin tentang how to be your own star. Yang pertama adalah choose yourself. Choose yourself itu lebih ke percaya sama diri kita, sama usaha kita, sama feeling kita. Soalnya terkadang feeling kita itu bisa jadi bener gitu ya. Misal kamu udah ngelakuin suatu hal setengah jalan, tiba-tiba kamu feelingnya nggak enak gitu, kayak ini mungkin nggak sesuai sama passion kamu, atau mungkin kamu nggak senang ngelakuin hal ini, entah itu karena di-push sama orang tua atau di-push sama temen. Just trust yourself gitu. Kalau misalnya menurut kamu hal ini, kamu senang ngelakuin hal ini, kamu percaya kamu akan sukses melakukan hal ini, lakukan gitu. Itu namanya kayak memilih apa yang kita suka, apa yang kita percaya kayak gitu. Yang kedua, apapun yang kamu mau, tetap harus ada usaha dong. Jadi kita harus make an effort. Kalau misalnya kamu pengen jadi artis, tapi setiap hari cuman, aku mau jadi artis tanpa ada usaha, itu ya nggak akan terjadi. Jadi, that's why aku bilang usaha sekecil apapun itu bakal ngaruh. Nanti abis selesai aku jelasin ini, aku bakal sharing juga tentang effort aku sampai saat ini. Yang ketiga, be positive. Baik lagi kan ke be positive, jadi kalau kita mau jadi our own star, kita harus punya mindset yang positif gitu. Karena emang negative thinking itu cuma bikin kita nge-stuck, terhambat, dan gak akan maju-maju, karena pikiran kamu terlalu negatif dan kamu terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kamu gitu. Nah, aku mau sharing sedikit masalah yang make an effort tadi. Jujur, sebenarnya goals aku dari pertama kali ikut Gadis itu adalah aku ingin jadi artis, karena aku punya kakak kelas waktu itu, dan kakak kelas aku kebetulan ikut Gadis, terus sekarang dia kayak main film gitu. Dan dari situ aku mulai kayak, wah jangan passion aku sini ya, soalnya aku senang banget ngelihat hal kayak gitu, dan aku pengen ngeliat hal gitu. Akhirnya aku join Gadis, dan aku join Gadis pun nggak yang sekali abis itu aku keterima. Aku waktu itu join 3 kali. Jadi waktu itu aku join kelas 10 satu SMA, itu aku nggak keterima. Habis itu aku join lagi kelas 2 SMA, aku nggak keterima lagi. Tapi yang namanya ini aku percaya, aku udah usaha juga, aku pasti bisa. Nah di tahun ketiga aku ikutan lagi. Tahun ketiga itu aku udah kelas 3 SMA, which is itu adalah waktu itu kayak batas terakhir untuk kamu bisa ikut Gadis. Kalau misalnya waktu itu aku udah kuliah, aku waktu itu udah nggak bisa ikut Gadis 2016. Makanya itu udah tahun terakhir, dan bisa dibilang kayak kesempatan terakhir aku gitu. Kalau aku nggak keterima, ya udah nggak keterima gitu. Tapi aku percaya diri. Di saat itu juga aku lagi pakai behel, gigi aku berantakan banget. Terus aku tuh tipenya kayak jerawatnya nggak hilang-hilang gitu ya. Jadi kadang ada saat-saat dimana aku lagi mulus, tapi ada aja yang muncul gitu. Di saat itu aku lagi jerawatan banget, kayak satu jidat aku full, dari sini sampai sini itu jerawat. Bayangin gimana aku nggak insecure. Tapi ya udah. Dan waktu itu aku juga tahu yang ikut Gadis 2016 tuh lebih dari 6.000 orang, dan aku bersyukur banget karena ternyata aku bisa menjadi salah satu yang keterima. Kenapa aku bisa keterima? Karena aku percaya sama diri aku, dan aku berusaha untuk percaya diri, mau gimana pun itu aku berusaha percaya diri, sama aku positive thinking. Kalau aku negative thinking, ya
bisa aja aku negative thinking karena emang banyak banget ya kadang banyak banget negative thinking yang masuk kayak gila 6.000 orang bakal masuk apa enggak, apalagi aku bentukannya waktu itu kayak gini. Tapi ternyata percaya nggak percaya masuk kan. Dan menurut aku percaya diri itu penting. Usaha juga harus selalu bersyukur, berdoa, dan minta support juga dari orang sekitar kamu. Karena menurut aku itu hal-hal yang penting. Selain gadis juga seperti casting, seperti syuting gitu. Pokoknya apapun yang kamu pilih itu kamu lakukan usaha. Dan yang pasti nih, aku punya poin lagi. Ketika kamu usaha, itu berusahalah untuk kurang-kurangi yang namanya mengeluh. Kayak aku udah ambil jalan aku untuk kuliah kan. Aku selesai SMA, aku langsung kuliah. Kalau ada juga teman-temanku yang mau lebih fokus ke entertainment, mereka skip kuliah dulu, jadi mereka fokus di entertainment dulu. Tapi aku udah keburu fokus untuk ambil kuliah. Nah, aku nggak boleh tuh mengeluh kayak, aduh, aku udah setengah jalan kan, apalagi sekarang aku udah semester 7, aku lagi skripsi dan relate banget karena skripsi aku juga berhubungan dengan self-love gitu. Jadi aku senang banget tadi bisa dengerin Kak Arinda cerita. Nah, aku nggak bisa tuh ngeluh-ngeluh kayak, ya harusnya waktu itu aku fokus di entertain dulu ya, karena jujur peluang aku untuk fokus ke entertain itu udah sangat terbuka sejak gadis, aku bersyukur banget. Tapi ya karena aku udah memilih untuk kuliah, sekarang aku fokus dulu, tetap fokus sama apa yang aku lakuin sekarang, karena nanti ketika kamu udah selesai, ini udah tercapai, aku udah lulus, bisa deh lanjutin fokus lain yang kamu mau. Yang pasti jangan ngeluh, stay positive. Sama masalah positif nih, satu lagi terakhir. Aku punya poin penting yang menurut aku buat kalian yang pengen fokus di entertain ini penting banget. Itu bikinlah positive branding tentang diri kalian, pertama di sosial media. Karena sosial media itu kejam banget ya, jejaknya kejam banget. Aku bersyukur banget karena waktu zaman gadis itu juga ngebentuk kepribadian aku ya, supaya aku tuh jadi orang yang positif, jadi orang yang percaya diri, dan juga punya positive branding di sosial media. Sosial media itu ya semua sosial media kamu, entah itu Instagram, entah itu TikTok. Kalau misalnya kamu nge-share yang ararukan, apa bahasa ararukan? Kayak yang arukan gitu, yang sembarangan, yang merugikan orang, yang menyinggung pihak-pihak, itu bakal berdampak ke kamu sendiri di suatu hari. That's why dari 2016, dari aku mulai kayak, gue mau fokus di entertain, itu aku fokus untuk branding diri aku gitu. Dan aku ngerasain dampaknya sendiri. Jadi waktu itu aku ada kerja sama salah satu brand, terus suatu singkat cerita, kliennya cerita sama aku kayak, jadi sebenarnya mereka tuh memilih aku sebagai talent karena branding aku di sosial media itu baik gitu. Aku nggak ada mencemarkan apa, aku nggak ada yang buruk-buruk di sosial media. Karena itu menurut aku branding kita di sosial media itu penting banget gitu. Apalagi kalian yang mau fokus di entertain. Gak cuma di entertain ya, mau kalian fokus di kantoran kerja, percaya nggak percaya, kalian kalau nggak tahu nih, kalau kalian masuk kantor, itu mereka punya tim untuk ngeliatin gitu, kalian tuh di sosial media orangnya kayak gimana, apakah kalian orang yang negatif, suka nyebarin hoax, suka nyebarin ujaran kebencian, itu bakal berdampak buruk buat kalian sendiri. Jadi, itu ringkasan dari semua ini adalah be confident, be positive, usaha, jangan mengeluh, sama percaya sama diri kalian. Gitu aja sih share dari aku. Balikin ke Andra ya. Oke, terima kasih banyak Kak Foni atas penyampaian materinya. Benar banget nih girls, apa yang disampaikan oleh Kak Foni dan Kak Arinda, karena dua-duanya menyampaikan materi yang sangat penting dan saling berkorelasi juga ya. Dari mulai Kak Arinda yang menyampaikan dari sisi ilmu psikologi, dan Kak Foni tentang pentingnya self-love dan bagaimana cara kita menanamkan positive thoughts dan energi di dalam diri kita. Oke, dan girls, sadar gak sih kalau ternyata percaya diri itu besar kaitannya dengan wangi dan kesegaran? Nah, berkaitan dengan hal tersebut, aku mau merekomendasikan Fresh and Natural Sparkling Collection Spray Cologne yang bisa banget jadi pilihan tepat untuk kalian yang mau menjaga wangi dan kesegaran seharian. Nah, yang menarik dari Fresh and Natural Sparkling Collection Spray Cologne ini, mereka itu punya 4 varian berbeda yang bisa kalian pilih sesuai dengan karakter kalian masing-masing. Yang pertama, ada wangi Almost Famous yang berwarna putih. Nah, wangi Almost Famous ini siap untuk bikin kamu jadi center of attention dimanapun itu. Nah, yang kedua, ada wangi Muse of the Day yang berwarna ungu. Kalau yang ini itu cocok untuk kalian yang punya karakter gaya unik dan penuh kreasi. Dan yang ketiga, ada wangi Viva La Fresh yang warnanya hijau. Sebenarnya dari nama dan warnanya pasti udah kelihatan lah ya, ini mempresentasikan karakter seperti apa. Nah, Viva La Fresh ini bisa banget
bikin kamu makin cheerful seharian. Dan yang terakhir ada wangi Live to Love yang berwarna pink, dan ini merepresentasikan karakter colorful and playful. Nah, keempat varian Fresh and Natural Sparkling Collection Spray Cologne ini pas banget deh buat kamu pakai sebelum beraktivitas. Dijamin kamu pasti akan segar dan wangi walaupun berkegiatan seharian. So, korelasinya, kalau kamu segar dan wangi seharian, kamu pasti jadi makin percaya diri dan sparkling deh. So, lovely and lively, apapun stylemu. Fresh and Natural Sparkling Collection, be your own star, be me, be fresh and natural. Oke, sekarang kita langsung aja ya masuk ke sesi tanya-jawab. Dan sekarang aku mau mempersilahkan untuk penanya terpilih pertama dengan nama Davina Adinda. Untuk Davina Adinda, dipersilahkan untuk menyalakan mic-nya dan juga menyalakan videonya dan langsung bertanya saja. Perkenalkan, saya Davina Adinda dari Kota Cirebon. Saya berumur 17 tahun. Jadi saya yang bertanya terkait tentang percaya diri. Percaya diri sama sombong itu kan beda tipis ya. Kadang ada orang lalu percaya diri menjatuhnya sombong. Nah itu gimana cara membedakan antara percaya diri sama sombong, dan bagaimana caranya agar percaya diri itu dalam batas wajar. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Davina ya tadi ya. Makasih banyak pertanyaannya, Iya, dan ini Kak. bener banget sih. Kamu bener banget. Ada orang yang kayak overconfidence banget sih rasanya gitu, sampai akhirnya sombong gitu. Nah, mungkin yang paling paling gampang kita lihatnya adalah ketika dia sebenarnya bisa nggak sih hal itu gitu, hal yang dia yakini tersebut bisa nggak sih sebenarnya dilakukan. Kalau misalnya enggak, bisa jadi sedang overconfidence. Tapi yang ada lagi yang kedua yang nggak kalah penting, dia mau atau enggak mengapresiasi atau mengakui kelebihannya orang lain. Kadang-kadang kesan sombong juga muncul ketika kita terlalu fokus sama diri kita sendiri. Jadi self-center banget gitu rasanya. Semua tentang kita yang mampu. Tapi ketika orang lain ternyata juga mampu, kita nggak mau acknowledge itu, kita nggak mau mengakui bahwa dia juga mampu. Nah, jadi mungkin dua hal itu tadi ya. Apakah kita memang benar-benar bisa melakukan hal tersebut, atau memang hanya ingin tampil seperti orang yang bisa aja. Dan yang kedua yang paling penting adalah kita mau nggak mengapresiasi orang lain yang juga punya kemampuan yang sama atau malah lebih baik daripada itu. Kalau bisa, itu namanya self-confidence. Tapi kalau nggak bisa, mungkin itu lebih dekat ke arah yang lain. Mungkin itu. Thank you, Kak. Semoga menjawab ya. Semoga pertanyaannya tadi terjawab ya. Dan aku langsung aja ke pertanyaan kedua dari pertanyaan terpilih, yaitu dari Ratih Syabani. Untuk Ratih Syabani, dipersilakan untuk menyalakan mikrofon dan videonya dan bisa langsung memperkenalkan diri dan bertanya. Hai Kak, nama aku Ratih, aku dari Malang. Aku mau tanya, kan kita kayak suka banget kan coba-coba namanya yang parfum, kayak macam-macamnya gitu. Biar kita tahu ciri khas kita, terus namanya remaja kan pasti pengen coba A, pengen coba B. Yang A wanginya segar, yang B wanginya manis. Tapi kok gini ya, jadi kayak kesannya selama kita ketemu orang itu, kesan yang kita tinggalkan lewat wewangian, biar kita itu tetap punya ciri khas dan kesan yang baik itu kayak gimana ya Kak? Dan apa itu ngaruh sama ngaruh nggak sih sama kayak personality kita gitu nggak? Makasih. Oke, terima kasih banyak. Mungkin pertanyaan ini juga masih untuk Kak Arinda ya. Kalau untuk Kak Arinda dipersilakan untuk langsung menjawab. Oke, makasih banyak. Ini pertanyaannya juga relate banget. Jadi kalau misalnya kita lagi bingung milih parfumnya atau mungkin milih wangian untuk kita, gimana cara kita tahu ini yang cocok atau enggak sama kita, mulai dari kenalan dulu sama diri kita sendiri nih. Kamu sukanya apa? Kamu nggak sukanya apa? Atau mungkin yang ini lagi adalah, kamu hobinya apa sih? Apakah hobinya lebih banyak yang outdoor misalnya, atau lebih banyak di indoor? Atau warna juga bisa. Warna apa yang kamu sering pakai? Yang kamu nyaman kamu pakai. Kalau kamu lebih senang shades warnanya yang lebih terang, yang lebih memang kelihatan langsung gitu ya, kelihatan banget gitu dari jauh misalnya, itu mungkin kamu lebih cocok wangian yang seger-seger, karena rasanya energizing. Tapi kalau misalnya kamu lebih banyak milih warna-warna netral atau warna-warna yang pastel-pastel, mungkin kamu akan lebih klik sama harum-haruman yang wangian yang
lebih lembut gitu-gitu misalnya. Atau kalau misalnya kamu bingung, kamu juga bisa tanya sama sahabat terdekatmu atau mama atau papa, orang tua di rumah, siapa sih atau kesan apa sih yang muncul di aku, atau pertanyaannya, aku orangnya kayak gimana sih gitu. Jadi nanti kamu bisa dibantu sama orang lain, input dari orang lain gitu. Karakter kayak gimana sih yang cocok sama kamu. Nggak apa-apa, cari aja. Cari parfum tuh kayak nyari pacar, jadi susah-susah gampang. Silahkan dicari terus. Kalau satu aroma, satu wangi nggak cocok, mungkin wangi yang lain cocok sama kamu. Ketika kamu pakai juga minta feedback, tanya sama teman, enak nggak wanginya? Cocok nggak sama gue? Misalnya kayak gitu. Mungkin itu singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih banyak Kak. Semoga tadi pertanyaannya juga menjawab. Dan aku langsung ke penanya ketiga, yaitu Risma Nurandita. Untuk Risma Nurandita, mungkin bisa langsung menyalakan kamera dan mikrofonnya dan langsung memperkenalkan diri dan bertanya. Hai Kak, nama aku Risma, 16 tahun dari Bandung. Aku mau nanya dong Kak, kadang tuh kita mau mencoba percaya diri, tapi kadang opini orang sama pendapat orang itu benar-benar bertabrakan sama kemauan yang kita lakuin Kak. Jadinya kita bukannya jadi diri kita sendiri, malah ngikutin opini dan coba buat memenuhi ekspektasi orang. Menurut Kakak, gimana ya cara buat nanggulangin hal kayak gitu? Oke, terima kasih banyak ya Risma. Terima kasih Kak. Untuk Kak Arinda. Kepada Kak Arinda dipercaya. Oke. Ini balik lagi nih ke tadi yang udah aku ceritain di awal. Kadang-kadang omongan orang lain jadi rasanya kuat banget dan kita jadi percaya sama itu karena kita sendiri belum tahu nih kita berdirinya di mana, kita orang kayak gimana sih, kita sukanya apa, nggak sukanya apa. Jadi akhirnya ketika ada input yang masuk, orang lain ngomong apa, kita jadi mikir, apa jangan-jangan bener ya? Gitu. Jadi akhirnya untuk menanggulangi kata-kata orang lain, lagi-lagi sama kayak yang tadi Foni juga udah sampein, percaya lagi sama diri kita. Kamu kenalan dulu sama dirimu sendiri, apa sih, siapa sih kamu itu, siapa sih Risma itu, gitu. Mau sekencang apapun nanti, ibaratnya pohon, sekencang apapun anginnya nanti ketika akarnya udah kuat, dia tahu ini tempat yang pas buat dia, maka dia nggak akan gampang jatuh gitu. Dia nggak akan gampang tumbang atau gampang keikut angin, karena akarnya udah kokoh. Kamu juga, cari akarmu, temuin kamu orang yang kayak gimana, biar ada angin segede apapun, omongan orang sebesar dan sebanyak apapun, kamu jadi nggak tumbang. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga pertanyaan menjawab. Dan aku akan langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dari Davina Andinda lagi untuk pertanyaan selanjutnya ya. Berarti buat Davina Andinda bisa langsung membuka mikrofon. Dan sekarang pertanyaan selanjutnya dari Nazwa Hauraul dari Jakarta. Ada Nazwa Hauraul? Sudah siap untuk menyalakan mikrofon dan videonya? Oke. Sepertinya karena ada kendala teknis, jadi aku bacain aja Kak pertanyaannya dari aku. Oke, halo, aku Nazwa Hauraul dari Jakarta. Aku mau tanya Kak, kan sekarang semakin berkembang pesatnya social media, semakin banyak juga informasi yang kita dapat. Nah, banyak sekali orang yang terlihat perfect di social media, entah itu tren sekarang, fashion, skill, ataupun lifestyle. Dan kita berpikir hidup mereka sangat sempurna banget gitu dan makin merasa insecure again and again. Dan bagaimana sih Kak caranya self-love tanpa terus membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Terima kasih. Oke, mungkin ini pertanyaan dari Najwa untuk Kak Arinda ya, masih untuk Kak Arinda. Oke, terima kasih banyak Najwa. Terima kasih banyak. Iya, kadang-kadang kita nggak bisa tahan sih untuk ngebandingin. Itu sebenarnya dorongan naluriah banget, alamiah banget gitu. Tapi kadang-kadang kalau tadi kan yang aku bilang adalah berhenti membandingkan diri sendiri dengan cara tahu nih kamu tuh kualitasnya apa sih, kamu yang baik di kamu apa, yang sudah baik di kamu apa, dan constantly bilang hal-hal baik ke diri sendiri. Itu hal pertama. Jadi tetap kuatin diri sendiri lagi. Kayak di jawaban sebelumnya, kita kuatin dulu akarnya supaya pohonnya nanti nggak gampang tumbang kalau kena angin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya memang dirasa, aduh ganggu banget nih, dan akhirnya kita sampai nggak bisa self-love, sampai nggak bisa fokus sama diri sendiri, mungkin ini saatnya kita kurangi dulu hal-hal tersebut.
Bisa dengan nonaktifkan dulu mungkin sosial medianya, atau mungkin diblok dulu akun-akun tertentunya gitu, yang kamu rasa mengganggu banget nih gitu. Kalau misalnya dari internalnya belum bisa, nanti dari eksternalnya dulu nih kita bantu. Dari luar, kalau misalnya sudah kita keluarkan, kita unblock, kita blok orang-orang tersebut, orang-orang yang mungkin merasa mengganggu kita, kemudian nanti baru kita balik lagi deh ke diri sendiri. Take your time untuk lihat lagi, ya kamu bisa lakuin apa, baiknya dari kamu apa, kamu hebatnya di mana sih, gitu. Kamu yang kamu syukuri sekali dari badanmu apa sih? Dan tadi aku pengen meng-highlight juga yang tadi Foni bilang, tiap orang itu cantiknya sendiri-sendiri, cantiknya beda-beda, punya definisi cantik masing-masing. Pun kamu, pun aku, pun Foni, pun semua yang ada di sini punya definisinya sendiri-sendiri. Jadi fokus sama definisi cantiknya kamu. Jangan fokus sama definisi cantiknya orang lain, karena berbeda. Hidup kalian beda, lingkungan kalian juga beda. Mungkin segitu dulu dari aku. Makasih. Oke, terima kasih banyak Kak. Tapi emang ini sebenarnya bisa dibilang penyakit juga ya, kalau dengan kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain tuh emang kerap terjadi banget. Oke, tadi mohon maaf ya, tadi sempat ada salah mention nama. Jadi pertanyaan selanjutnya itu untuk Sabrina dari Jakarta. Untuk Sabrina bisa langsung menyalakan mikrofon dan videonya dan langsung memperkenalkan diri dan bertanya. Halo, selamat sore Kak. Nama aku Sabrina Hanani dari Jakarta. Aku ingin bertanya, gimana caranya menegur teman kita tapi dengan cara yang baik supaya dia tuh tidak tersinggung gitu. Aku punya teman di sekolah, di kelas aku. Nah, dia tuh agak bau gitu Kak, kalau misalkan kalau dia berkeringat gitu. Nah, teman-teman aku tuh di kelas cuma ngomongin dia aja. Aku tuh pengen ngasih tahu dia supaya setidaknya dia tuh tahu dan ingin memberi saran terlepas dari apakah dia akan terima saran aku atau enggak. Karena kan gak enak ya Kak, kalau misalkan aku yang jadi dia terus aku diomongin orang-orang, kan aku juga gak mau. Caranya tuh gimana ya Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Kak Arinda, dipersilahkan untuk langsung menjawab Kak. Wah, ini dilema semua orang nih. Ketika kita punya teman yang kurang sedap aromanya, gimana nih? Mau negur nggak enak, nggak ditegur nggak enak gitu ya. Memang tetap menegur itu adalah cara kita juga sayang sama teman kita sih. Saya setuju juga sama kamu. Jadi kalau misalnya memang kira-kira teman kita bisa untuk kita tegur, sampaikanlah. Nah, tapi kalau misalnya nggak bisa, mungkin bisa dengan cara lain. Bukan dengan kayak secara verbal langsung bilang, gitu, jangan. Jadi kalau misalnya mau ngomong langsung, sampein mulai dari satu, kondisinya adalah hanya kamu dan dia. Jangan tegur di depan orang banyak. Oke, cari tempat yang hanya kamu dan dia, kemudian kamu bisa sampein. Tapi mulai dengan kalimat aku. Jangan pakai kata-kata, kamu bau. Jangan. Tapi aku. Kayaknya aku akhir-akhir ini nyium aroma kamu beda deh dari biasanya. Lagi ganti sabun atau mungkin ada ganti produk yang lain kah? Gitu. Jadi, kamu bilangnya dari sisi kamu, apa yang kamu rasakan. Jangan langsung kamu tuduh, kamu bau, gitu, jangan. Itu sangat menyinggung. Nanti akhirnya dia malah jadi nggak berubah, padahal kita pengen ngebantu dia. Sampaikan dari kamu, kemudian kamu tanyakan, kenapa nih, gitu. Apakah emang ada yang berubah? Jadi kamu ajak dia untuk berpikir, kenapa? Tadi dia akan nanya, kenapa emangnya? Bau ya gue, gitu. Baru kalau emang dia nanya gitu, baru kita bisa bilang, iya, biasanya kamu nggak kayak gini, tapi sekarang lagi kerasa nih, kecium, gitu. Itu bisa kamu lakukan. Sampai nanti di akhir, tawarkan solusi. Jadi nggak hanya sekedar bilang aja, bilang kalau dia aromanya kurang sedap, wanginya kurang sedap, tapi juga tawarkan solusi. Misalnya, mungkin deodorannya nggak cocok. Udah coba yang ini belum? Atau parfumnya ganti mungkin, atau apa gitu-gitu. Jadi kamu tawarkan solusinya, kemudian bilang sama dia kalau mau cek lagi ntar sama gue aja gitu. Karena untuk mereka yang punya masalah aroma tubuh, itu akan sangat sensitif untuk ngomongin masalah aroma tubuh ke orang lain. Jadi kalau kamu selain menawarkan solusi, juga menawarkan tempat aman untuk dia.
supaya dia bisa semacam punya tempat mengontrol. Udah baunya masih kecium nggak gitu. Dan sampaikan dengan wajah yang tidak berubah atau tidak judgmental gitu. Kayak misalnya alisnya berkerut, ih lo bau gitu. Ih, kan nyebelin ya. Dibandingkan sama kemarin kayaknya aromanya beda deh gitu. Jadi wajahnya senetral mungkin. Sadari dulu wajahnya kalian apakah punya kerutan-kerutan atau kebiasaan-kebiasaan gimana yang bikin ekspresi jadi salah di translate gitu misalnya. Ketika sudah semua, you're good to go. Silahkan sampaikan ke teman kamu. Tapi kalau nggak bisa, pakai cara yang lebih halus lagi gitu. Mungkin tanya aja, ada perubahan makanan atau abis ganti parfum atau ganti deterjen baju, kadang-kadang juga bisa membuat aroma badan berubah sih, deterjen baju. Gitu. Semoga membantu ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Sebenarnya ini juga pengetahuan baru buat aku sih Kak, karena aku juga termasuk orang yang, karena aku baru juga lulus dari SMA dan aku di kelas kerap kali merasakan hal seperti itu di kelas dan bingung juga mau nyampeinnya gimana. Dan aku pun sebenarnya nggak tahu, mungkin teman aku bisa aja pernah merasa kayak gitu terhadap aku, tapi belum pernah berani bilang. Jadi sebenarnya nggak apa-apa menasihati asal tetap dijaga mannernya ya Kak. Okay. Betul. Selanjutnya, oke. Sebenarnya ada banyak banget nih pertanyaan yang masuk, tetapi karena keterbatasan waktu sepertinya aku nggak bisa bacakan semua. Dan seperti yang sebelumnya sudah aku sounding di awal, bahwa akan ada 5 pemenang best question yang masing-masing berhak mendapatkan voucher GoPay senilai 200.000 dari Fresh and Natural. Dan selamat untuk, oke aku akan bacakan pemenangnya. Selamat untuk Risma, Nazwa, Davina, Sabrina, dan Rati. Oke, kalian ini adalah 5 orang yang berhak untuk mendapatkan hadiah dari Fresh and Natural, dan nanti kalian akan dihubungi oleh tim gadis untuk detailnya ya. Congratulations! Oke, kita langsung masuk sesi selanjutnya. Sebenarnya udah selesai sih, nggak terasa ya. Sudah 60 menit kita bersama di virtual class Gadis Academy persembahan Fresh and Natural yang bertema Be Fresh and Be Your Own Star. Semua peserta di sini pastilah udah mendapatkan banyak ilmu dan wawasan seputar cara mencintai diri sendiri alias self-love, dan pentingnya percaya diri berkat sharing inspiratif bersama Kak Arindah dan Kak Poni. Oke, aku Andra, mewakili gadis, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Arinda dan Kak Poni atas waktu dan ketersediaannya untuk bergabung di webinar ini. Sukses selalu dan semoga kakak-kakak semakin menginspirasi ke depannya. Sebelum kita mengakhiri acara, aku mau kembali mengingatkan nih, untuk seluruh peserta membuat foto atau video di media sosial dengan menuliskan nama, kota domisili, usia, dan hashtag Gadis Academy, hashtag Gadis Academy XFN, hashtag Journey to Be You, hashtag Be Your Own Star, dan hashtag This Is Me. Jadi jangan sampai kelewat karena hashtagnya ada 5 ya. Dan sekali lagi aku ingatkan, jangan lupa follow dan mention juga ke Instagram @gadismax dan @fresh_and_natural_id. Sedangkan untuk goodie bag dan e-sertifikat nanti akan dikirim pihak gadis setelah acara ini ya. Oke, buat kenang-kenangan setelah ini aku akan mengajak kita untuk foto virtual bersama, tapi setelah foto virtual bersama jangan pada kemana-mana dulu, jangan langsung leave meeting dulu, karena setelah itu kita juga akan ada video bersama ya. Untuk itu aku langsung aja undang kembali Kak Leoni Sihombing selaku pemimpin redaksi dan komunitas gadis untuk kembali bergabung bersama kita. Kita akan foto dulu, jadi mungkin yang kameranya belum nyala bisa dinyalakan dulu ya. Oke, Andra. Kak Oni sudah hadir ya, Kak? Oke. Ya, sudah. Ayo kita sudah siap kok kita foto semua ya. Oke, karena ini ternyata ramai banget ya orangnya, jadi kita akan sekitar 10 kali foto dan kita senyum aja ya, dari slide 1 sampai slide 10 kita jaga senyum kita aja, oke? Oke. Oke, kita langsung mulai aja ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, lanjut slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3.
untuk slide kelima. Oke. 1, 2, 3. Untuk slide ke-6. 1, 2, 3. Oke, untuk slide ke-7. 1, 2, 3. Oke, untuk slide ke-8 ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide ke-9. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah semua ya. Oke, 9 slide. Oke, terakhir nih, kita mau merekam video. Dan nanti teknisnya aku dan Kak Oni akan bilang Gadis Academy, dan nanti kalian akan jawab Journey to be you. Tapi yang semangat ya, girls. Oke. Dan untuk sesi video ini, kalian dipersilahkan untuk unmute account Zoom kalian masing-masing. Oke. Oke, udah boleh di-unmute ya dari sekarang. Oke, boleh di-unmute teman-teman semua. Speakernya yes. Oke. Sudah ya, Andra? Aba-aba dari Andra. Oke. On 3 ya, Kak. Oke, boleh di-unmute ya teman-teman semua. Oke. Oke, siap ya. Yang semangat ya, girls. Are you ready? Ready. Ready. Okay. Ready. Ready. Oke, harus cantik gitu ya, jawabnya. Oke. 1, 2, 3. Gadis Academy, Journey to you. Oke. Silakan Andra. Oke, baik. Oke, sekarang sudah selesai dan rangkaian kita juga untuk hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Semoga hari ini bisa menghasilkan manfaat yang banyak untuk kalian. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Arinda dan Kak Poni sudah mau hadir bersama kita. Dan sampai jumpa di kelas virtual Gadis Academy selanjutnya ya. Jangan lupa mention Gadis Next dan @natural_id di Instagram. Oke. Teman-teman. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bye.